Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, umat Tuhan dan para pemercaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Renungan singkat di pagi hari ini bagi kita terambil dari dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Judulnya di atas adalah keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, supaya bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saya langsung ngajak kepada ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas beberapa ayat ini secara berurutan dengan cepat. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini menjadi sebuah frasa kesukaan dari Rasul Paulus yang mencerminkan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan kebenaran yang diberikan sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa dalam Roma 3 ayat 21 sampai 31 kita dapat membacanya. Di sini kita melihat ada penguatan. Karena itu Paulus menggunakan kata oleh karena itu. Oleh karena itu. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran yang sudah Paulus alami, kebenaran yang sudah memerdekakan Paulus, kebenaran yang sudah Paulus jumpai di dalam pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Kemudian kita dapat melihat lebih lanjut lagi di dalam ayat yang berikutnya, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada ayat yang berikut di sini dikatakan jika. Kata jika adalah sebuah kalimat first class conditional yang dianggap benar dari sudut pandang Rasul Paulus. Di sini dikatakan bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang dialami oleh Rasul Paulus, oleh jemaat yang ada di Roma, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Roma, aniaya dan lain sebagainya, Allah ada di pihak mereka. Semua pergumulan yang Anda alami, semua pergumulan yang Anda hadapi, semua tantangan kehidupan, kesulitan kehidupan, di mana Anda menjadi seorang pemercaya, di mana Anda menjadi seorang yang menyatakan keimanan saudara kepada Allah. Jangan takut, firman Tuhan di sini berkata bahwa jika Allah di pihak kita, if God in our side, jika Allah di pihak kita, if God stay in our side, in my right, in my left, around my life, buat apa saya harus takut? Bahkan Paulus berkata bahwa pedang, mara bahaya, penyakit dan ketelanjangan tidak pernah memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Ini adalah pernyataan yang paling hebat yang Alkitab katakan. Even though in this day all of us facing the virus in this nation. Kalau kita membaca ayat ini dengan menggunakan kata jika yang adalah menggambarkan tentang the conditional of the church in the Romans. Paul describe for all of us, even we facing struggle, even we facing problem, even we facing the coronavirus in this nation. Coronavirus is not factor for us. Karena di situ dikatakan jika Allah di pihak kita, jika Allah ada di pihak kita, jika Allah ada di sebelah kanan saya, jika Allah ada di sebelah kiri saya, jika Allah ada di dalam kehidupan saya, maka saya tidak harus takut. Karena hari ini ada sebuah perayaan yang hebat, sebuah momentum yang kita ingat berulang-ulang dalam kehidupan kita. Momentum itu yang kita rayakan hari ini, that we celebrate in this day, is the
is the power of the resurrection of Christ Jesus. Adalah kuasa kebangkitan Kristus yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan. Kehidupan itulah kuasa kebangkitan itulah yang dalam bahasa Gerika yang disebut hyperbalon itu. Kuasa yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Beyond my imagine. Beyond our imagine. Lebih dari apa yang kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikir. Alkitab berkata bahwa lebih dari apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita bayangkan. Itu yang Allah kerjakan bagi kita. Jadi hari ini when we facing the coronavirus in our daily life for 3 months, jangan takut. Firman Tuhan berkata bahwa pedang, maut, kelaparan, ketelanjangan, bahkan kesusahan hidup tidak pernah memisahkan kita daripada kasih Kristus yang hebat. 2000 tahun yang lalu ketika dia lahir ke muka bumi ini dalam inkarnasinya sebagai manusia dalam duinatur sebagai Allah dan kemudian manusia. Alkitab menjelaskan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeluarkan anak yang tunggal supaya setiap pribadi Anda dan saya yang percaya kepadanya, yang mengaku He is the living Son of God, He is the living Son of Messiah, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia menggenapi pernyataannya itu dengan mati di atas kayu salib. Karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Tetapi dia datang menyatakan kasih. Dan kemudian dia mempraktekkan kasih itu dengan menjadikan dirinya sebagai korban bagi kita. Yesus hanya mati untuk menebus manusia. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Betapa berharganya Anda dan saya. When Adam and Eve fall in sin in the Garden of Eden, God come and reach them. Allah menebus mereka dengan menyembelih binatang dan kemudian memakaikan itu pada tubuh, pada ketelanjangan mereka. Dan hari ini kita merayakan how Christ Jesus covered us from sin, save us, cleanse us, give His soul for us. Jadi jika hari ini saudara dan saya menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup, Tuhan saya tidak mampu, maka kita perlu bertobat dalam hidup ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Karena Alkitab dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Allah bukan seorang pencoba. Allah tidak pernah mencoba siapapun. Iblislah pencoba itu. Alkitab berkata He is the tempters. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang mendengarkan siaran ini, Kristus datang untuk memberi hidup. Kehidupan adalah domain daripada Allah. Dia datang dan memberi hidup bagi kita. Karena itu di tengah-tengah kesulitan hidup ini, firman Tuhan berkata sekalipun aniaya, pedang, mara bahaya, penyakit sampai maut. Artinya di tengah-tengah pergumulan hidup ini, there is a God in my life. Ketika ada Allah dalam hidup ini sebagai sumber dari kehidupan. Ketika ada Kristus dalam hidup ini sebagai pemilik dari hidup ini, maka Alkitab berkata siapakah yang akan melawan kita. Dikatakan bahwa pedang, mara bahaya, penyakit sampai kematian, kelaparan tidak pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini adalah sebuah kondisi yang ekstrim yang dihadapi umum oleh manusia. Tapi Alkitab pada ayat yang berikut, Roma pasal yang 8 ayat 34-35 berkata di situ menggunakan kata ganti siapa. Kata ganti itu diulang-ulang berkali-kali. Siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan melawan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata, aku melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Where come help my help from? Firman Tuhan berkata di situ bahwa pertolonganku, my help come from the Lord who create universe. Allah yang menciptakan dan menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan, mari kita memperhatikan istilah ini. Siapakah yang akan melawan kita? Di sini digunakan kata istilah-istilah hukum.
Istilah hukum, siapakah yang dapat menggugat kita? Jadi penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus atas kehidupan kita. Ketika dia berkata di atas kayu salib, tetelestai, is finished. Dia mengakhiri hukum perbudakan. Dia mengakhiri hukum dosa, natur dosa dan kuasa dosa. Has broke by God. Has destroyed by Jesus Christ. Kita perhatikan dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, siapa yang menggugat, siapa yang membenarkan, siapa yang menghukum, dan siapa yang membela. Istilah hukum melawan, siapa yang dapat melawan kita? Digunakan siapa yang dapat menggugat kita. Pada ayat yang ke-33 dikatakan siapa yang membenarkan. Situ dikatakan siapa yang menghukum. Ayat yang berikutnya kan siapa yang membela. Allah adalah hakim, Yesus Kristus adalah pembelanya. Setan adalah jaksa dan penuntut. Ia hanya ia tidak berbicara. Malaikat-malaikat memenuhi ruang sidang sebagai peninjau-peninjau. Ketika iblis menuding sebagai jaksa menuntut, Allah membenarkan kita. Ketika iblis menjatuhkan menghukum, Allah membela kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah pasca kita menghadapi sebuah realita kehidupan. Ada wabah virus corona di bangsa ini. Tapi saya mau berkata bahwa Allah kita lebih besar daripada situasi-situasi hidup yang kita alami. Terus memiliki pengharapan kepada Allah yang hidup. Ada sebuah kondisi yang luar biasa yang digambarkan dalam Mazmur pasal 23. Pada Mazmur pasal 23 kalau kita membaca, Bapak Ibu Saudara pendengar boleh mengganti kata gembala dengan Bapa. Engkaulah Bapakku yang baik. Ada 6 kata kerja di situ, 6 kata kerja aktif. That describe the function of Father, the function of God. Yang pertama memelihara, melindungi, menjaga, memberi makan, membaringkan, menuntun. Artinya fungsi daripada seorang gembala di tengah-tengah kesulitan hidup. Ayat yang ke-6 berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut karena aku percaya Bapakku memelihara. Tahukah Anda bahwa kata Bapa di dalam bahasa Ibraninya artinya Abi? Kata Bapa dalam bahasa Ibrani artinya Aba, Abi. Abi atau Aba itu mempunyai 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah sebagai source. Allah adalah sumber segala sesuatu dari semua yang ada di bumi di dunia ini. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang pertama, He is the source of life, of everything. Allah menjadikan terang, dia berkata itu baik. Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan, dia berkata itu baik. Allah menjadikan laut, cakrawala, bintang dan semua. Dia adalah sumber dari segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang hidup. More than it, He is the source from everything that we needed in our life. Jadi kata Aba, kata ayah, kata Abi atau Abah describe for us the first meaning. Yang pertama, Aba artinya source, artinya sumber. And everything in the world come from the Lord. Segala sesuatu di bumi ini datang dan bersumber daripada Allah. Segala kehidupan di bumi ini datang dan bersumber daripada Allah, baik di bumi dan di surga. Itu kata Abah. Yang kedua, kata Abah atau ayah atau bapa menjelaskan tentang sustainer atau penopang dari segala sesuatu. Allah menopang segala sesuatu, segala ciptaan. Itulah sebabnya kita mengenal hukum yang namanya providensial. Ada anugerah Allah secara umum, ada anugerah Allah secara khusus. Anugerah Allah secara umum, dia memberikan matahari yang sama bagi orang yang tidak percaya kepadanya dan bagi yang percaya kepadanya. Tapi anugerah Allah yang khusus yang percaya kepadanya, ada anugerah dan kasih karunia khusus yang dilepaskan dalam hidup kita.
Jadi Allah pengertian Aba yang kedua artinya sustainer, penopang dari segala sesuatu. Providensi Allah akan berlaku atas hidup Anda dan saya. Allah kita bukan Allah yang sembarangan, Allah yang fatalistik. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu ketika kita berdoa, maka kita akan berteriak, kita akan berkata, sumberku yang di surga, penopangku yang di surga. Ini adalah sebuah relasi yang luar biasa dalam Paskah ini. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Our Heavenly Father, Bapa kami yang di surga. Bapa artinya pencipta, Bapa artinya sumber dari segala sesuatu, the source from everything that we needed in our life, the source from everything in the world. Segala sesuatu di dunia ini, di bumi ini, on earth and heaven, baik di surga. Dan yang kedua, Bapa adalah sustainer, penopang dari segala sesuatu. Apakah Allah tidak tahu tentang ada virus corona di bangsa ini? He know. But sometimes kita tidak dapat memahami rencana dan maksud dan tujuan Allah. Ketika Ayub mengalami musibah dan bencana dalam hidupnya, Ayub mencoba untuk menggugat Allah akan kebenaran. Karena dalam Ayub pasal 1 dikatakan bahwa Ayub adalah orang saleh, orang benar, orang jujur dan takut, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Ayub merasa bahwa why God? Why you send for me every struggle, every problem, every disease? Dia mencoba untuk menggugat Allah karena dia saleh. Tapi Allah berkata, bersiaplah Ayub. Mari kita berperkara dalam sidang Allah. Ayub merasa bahwa kesalehan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan saleh itu membuat bahwa dia tidak akan pernah kenal masalah. Allah mengizinkan pencobaan, Allah mengizinkan ujian, sakit, penyakit, penderitaan datang bahkan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia, untuk membawa iman kita untuk bertumbuh kepada Allah. Orang-orang saleh dan benar di Alkitab juga mengalami hal yang sama. Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi wabah datang menimpa dia. 10 anaknya mati, ribuan kekayaan kambing dombanya hilang lenyap. Dia berkata, aku akan menggugat Allah. Hidupku saleh, hidupku benar. But why God you send for me every problem, every struggle that I facing in this day? My wife cursed me. Istriku mengutuknya. Dia mencoba untuk menggugat Allah. Tapi Allah berkata, baik Ayub, siapkan dirimu. Kita berperkara dalam sidang musyawarah Allah. Apakah engkau benar, hai anak manusia? Ayub menyadari bahwa dia juga orang yang berdosa di hadapan Allah. Dia sadar dan kemudian dia berdoa, memuji dan menyembah Allah. Dia berkata, dari manusia saja aku dengar tentang engkau, tapi hari ini aku mengalami engkau. Aku mencabut perkataanku, ya Tuhan. Kemudian Tuhan berayat dalam salah satu ayat dalam pasal 40 berkata, dari dalam badai Tuhan berfirman kepada Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi dalam kondisi apapun, orang benar juga diproses dan izinkan Tuhan. Kematian karena corona bukan sebuah dosa. Kematian karena sakit corona bukan sebuah dosa. Alkitab berkata dalam Mazmur 107 ayat 7 bahwa ada orang menjadi sakit oleh karena kebodohan dan dosa mereka. Jadi ketika ada orang Kristen mati karena dosa, kita jangan buru-buru untuk gampang menuding dan menghakimi bahwa dia mati kok karena corona. Orang mati karena corona bukan sebuah dosa, tapi juga bisa akibat karena kebodohan, kelalaian dan lain sebagainya. Karena itu mari sahabat, di tengah-tengah Paskah yang kita hadapi di bangsa ini, cukupkan Kristus dalam hidupmu. Ketika ada Yesus dalam hidupmu sebagai source of life, sumber dari kehidupan, maka dengan iman kita dapat menghadapi hari ini, menghadapi hari-hari ke depan. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata, Tuhan ajar kami supaya kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa.
Bagaimana menghitungnya? Orang menghitung, dia duduk dengan saksama, dia meneliti dan dia memeriksa hidupnya. Apakah hari ini saya sudah mengandalkan Tuhan? Apakah hari ini saya hidup bagi Tuhan? Mari di tengah-tengah Paskah ini, saya mau berkata bahwa pedang maut, kelaparan, dan ketelanjangan, bahkan wabah corona tidak pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang hebat. Teruslah mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan, memiliki pengharapan eskatologi. Kita jangan takut dengan hal-hal yang banyak orang sampaikan membuat kita ketakutan untuk mengerjakan keselamatan, bahwa ini akhir zaman. Pengharapan eskatologi kita adalah pengharapan sukacita. Kita berjuang mengerjakan keselamatan, bahwa ada pengharapan kekal bagi kita. Finally, brother and sister, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang kita rayakan, yang membuat kehidupan Kristen kita menjadi kehidupan yang dinamis dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati semua kita, rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap pribadi yang mendengarkan streaming sederhana ini. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, apapun kebutuhan mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka. Kasih karunia dilimpahkan dalam hidup mereka. Yang kuat, yang lemah boleh berkata aku kuat. Bapa, hamba berdoa yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh memiliki pengharapan untuk terus menautkan pengharapan mereka kepada Yesus Kristus, sumber kehidupan dan juru selamat itu. Di dalam nama Yesus, berkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Hamba percaya providensi Allah berlaku kepada mereka, bahwa Allah mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Berikan penghiburan dan berikan kekuatan. Ajar kami untuk melihat bahwa kuasa kebangkitan Tuhan jauh melampaui segala sesuatu dalam hidup ini. Dan kuasa kebangkitan itulah yang membuat kekristenan kita menjadi kuat, menjadi lebih dinamis dan dunamos di hadapan Allah. Roh Kudus tolong dan hibur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.